Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliviani Saputri, NPM 1857051008 dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ada konsep dasar demokrasi. Demokrasi sendiri itu berasal dari kata demokrasi yang merupakan penggalan dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri itu memiliki arti rakyat, sedangkan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini memiliki arti pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln pada tahun 1863 ini mengatakan bahwa demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dimana government of the people, by the people, and for the people. Tadi kan kita sudah membahas konsep dasar ya, konsep dasar. Lalu selanjutnya pemahaman pilar demokrasi. Nah, pemahaman pilar demokrasi ini terdapat 10 poin menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1993. Nah, 10 poin tentang pilar demokrasi sendiri itu diantaranya yang pertama itu ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Lalu ada demokrasi dengan hak asasi manusia atau yang bisa kita kenal dengan HAM. Lalu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Lalu demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam demokrasi menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih pada tahun 2009. Menurut beliau itu macam-macam demokrasi terdapat empat demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpimpin, yang ketiga ada demokrasi Pancasila, dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi. Dari keempat macam-macam demokrasi tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer sendiri yaitu suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Nah, kepala pemerintahannya sendiri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Lanjut ke demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959, Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Lanjut ke demokrasi Pancasila. Di demokrasi Pancasila ini, masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Nah, presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh. Sistem demokrasi ini juga ditetapkan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah macam-macam demokrasi, kita akan bahas apa sih fungsi dari demokrasi itu sendiri. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas dari fungsi demokrasi. Yang pertama, itu ada sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Nah, di saat ini saat kita memilih presiden atau wakil presiden ataupun gubernur, wali kota, bupati, itu kan kita mengikuti pemungutan suara. Nah, pada saat itulah kita dilibatkan untuk memilih uh, suatu pemimpin secara adil, luber jurdil, maka dilakukan pada pemilihan umum tersebut. Lalu poin kedua ada memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Lalu yang ketiga ada memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir ada menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara ini tanpa adanya pandang bulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri itu ada banyak periode, ada 5 periode. Kita akan bahas satu persatu dari 5 periode tersebut. Yang pertama itu ada periode 1945 sampai 1949. Nah, pada masa ini itu pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Karena kan pada tahun 1945 itu Indonesia sendiri baru merdeka, tentu masih sedikit hiruk-pikuk tentang penjajahan pada masa itu, jadi mereka terfokusnya pada mempertahankan kedaulatan negara. Lanjut pada periode 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini tuh terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama sendiri itu pergantian UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS. Nah, ini terjadi pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, dalam rentang waktu ini bentuk negara kita berubah dari kesatuan yang sebelumnya kesatuan nih menjadi serikat dan sistem pemerintahannya pun berubah yang tadinya presidensial menjadi parlementer. Itu yang pertama. Yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan UUD sementara Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, periode pemerintahan ini bentuk negaranya kembali nih, berubah menjadi negara kesatuan. Akan tetapi, sistem pemerintahannya tetap menganut sistem parlementer. Nah, dengan demikian nih, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Lanjut periode 1959 sampai 1965. Nah, kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya ada periode 1965 sampai 1998, maaf. Visi utama pemerintahan Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968.
Nah, itu ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan nih bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Dan yang terakhir itu ada periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang terakhir nih, demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 7 Juni 1999, itu dilaksanakannya pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Nah, sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan nih, puncaknya sendiri pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden maupun wakil presiden pun dipilih secara langsung oleh rakyatnya mereka sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan sedikit mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.